Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama adalah hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun persoalan tersebut bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, sebab menentukan isi atau muatan kurikulum itu harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, persoalan inilah yang membawa kepada persoalan untuk menentukan hal-hal mendasar dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada faktor tujuan. Tujuan menjadi modal dasar setiap langkah kegiatan manusia, terlebih dalam pendidikan yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Tujuan itu merupakan harapan yang ingin kita capai dalam kurikulum. Tanpa tujuan, kurikulum hanya akan seperti kapal tanpa nahkoda dan terombang-ambing di lautan yang luas. Faktor yang kedua yaitu tuntutan masyarakat. Kecenderungan masyarakat global adalah pragmatis dan interaksi mereka tanpa terbatasi oleh tempat dan waktu. Hal ini yang menuntut kurikulum harus dinamis. Karakter kurikulum yang dinamis sangat tergantung kepada kreativitas pelaku pendidikan, kepala sekolah, pendidik, dan pemerintah yang berkompeten. Yang ketiga adalah faktor isi atau materi. Isi atau materi merupakan salah satu komponen pendidikan. Artinya, tanpa materi, proses pembelajaran tidak mungkin terjadi. Faktor tersebut sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum dengan alasan bahwa masih banyak problematika yang harus dipecahkan melalui validitas kurikulum yang diajarkan sekolah kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, isi atau materi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian atau penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru. Yang keempat adalah faktor psikologis peserta didik. Faktor psikologis dalam mempengaruhi rancangan kurikulum menjadi persoalan yang amat penting karena belajar merupakan aktivitas yang amat kompleks. Ada belajar yang berupa fakta konkret, ada belajar dalam memecahkan dan menganalisis masalah, dan ada belajar tentang mengamati nilai-nilai sosial yang abstrak. Semakin baik psikologis peserta didik, maka ya akan semakin baik hasil yang akan didapatkan. Yang kelima adalah faktor sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis dijadikan sumber pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Pengaruhnya apa terhadap pengembangan kurikulum? Tidak bisa dihindari dalam kondisi apapun karena nilai yang terkandung di dalamnya syarat dengan banyaknya kemunculan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang serba baru dan modern. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Dalam membuat kurikulum, hendaknya memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar dan anak didik agar nantinya berguna bagi siswa untuk bersaing dalam dunia kerja yang akan mendatang. Pastinya harus sesuai dengan perkembangan teknologi agar selaras dalam usaha membangun negara. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas dimaksudkan bahwa kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah atau yang biasa disebut dengan adaptasi. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yaitu perkembangan dan proses belajar anak itu berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Berkesinambungan antara suatu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang dengan jenjang lainnya, juga antar jenjang pendidikan dengan pekerjaannya. Nah, yang keempat adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi perbandingan antara hasil yang dicapai dan pengeluaran yang diharapkan paling tidak menunjukkan hasil yang seimbang. Untuk menyelesaikan suatu program diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang kadang-kadang sangat besar jumlahnya. Nah, efisiensi di sini maksudnya apa sih? Agar usaha yang dilakukan itu efisien, ya minimal pengeluaran dan pendapatan itu harus seimbang. Yang kelima adalah prinsip efektivitas. Kurikulum itu harus efektif, walaupun kurikulum tersebut harus sederhana dan murah, tapi keberhasilan tetap harus diperhatikan. Kurikulum dikatakan efektif apabila ya tercapai semua tujuan yang ingin dicapai.
Yang keenam, prinsip berorientasi pada tujuan. Pendidik harus menentukan tujuan pembelajaran sebelum menentukan bahan. Hal ini berarti supaya pendidik itu dapat menentukan dengan tepat metode mengajar, alat pengajaran, dan evaluasi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Firdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional atau tujuan satuan lembaga, yang ketiga tujuan kurikuler atau tujuan tiap mata pelajaran, yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang kedua itu isi atau materi. Nah, isi atau materi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengetahuan logika, pengetahuan etika, dan pengetahuan estetika. Yang ketiga proses belajar mengajar, yaitu atau strategi. Yang pertama proses belajar mengajar ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan proses belajar mengajar, yang kedua pelaksanaan proses belajar mengajar, dan penilaian atau evaluasi. Yang terakhir yang keempat yaitu evaluasi. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan lagi tentang model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama dari model Raptiller, yaitu mengatakan bahwa curriculum development needed to be treated logically and systemically. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Yang kedua dari Hilda Taba. Dalam bukunya, Hilda Taba mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Hilda Taba sendiri memodifikasi model dasar Tiller agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Yang ketiga yaitu Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Wheeler ini mempunyai argumen tersendiri agar pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar, yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung. Yang ketiga Beauchamp System. Nah, Beauchamp System ini menggunakan 5 metode, diantaranya yang pertama itu memutuskan arena atau lingkup wilayah. Yang kedua menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga tim pengembang. Yang keempat implementasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi. Dan yang terakhir ini Carl Rogers. Carl Rogers ini mempunyai 4 langkah dalam pengembangan kurikulum. Diantaranya yaitu yang pertama diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan interpersonal di tempat yang tidak sibuk, atau memilih target sistem pendidikan. Untuk memilih target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Yang ketiga, kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah. Yang keempat, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Itu sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat dalam presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.